Puji Tuhan, dipuji dan dimuliakanlah Dia. Sungguh kita sangat bangga karena kita memiliki Yesus Kristus, Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang sangat mengasihi dan menyertai kita, Tuhan yang merelakan dirinya mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, Tuhan yang sudah mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang harum di mata Allah Bapa yang di surga. Amin. Selamat bertemu lagi dalam doa dan puasa dalam hari yang ke-8. Haleluya. Haleluya, mari kita semua memuji Tuhan kita. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka bersama nyanyikan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Haleluya, mari kita bersama nyanyikan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka citalah. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Haleluya. Berdiri di hadapan takhta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan
kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Mari kita bersama nyanyikan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Haleluya. Berdiri di hadapan takhta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertakhta, kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan kita selamanya. Haleluya. Tajuk renungan firman Tuhan kita pada hari ini ialah menempatkan hidup kita di hadapan Tuhan, pertobatan dan transformasi. Mari kita bersama membaca di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kali ini, Paulus, rasul kita yang dahsyat, menasihatkan kita yang berhubung dengan persembahan. Dalam surat Roma pasal 12 ayat 1, Tuhan berfirman, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Oleh sebab kemurahannya, Rasul Paulus memberi kita nasihat bahwa supaya kita menggunakan tubuh kita sebagai suatu persembahan yang hidup bagi Allah, bahwa kita harus menggunakan segenap anggota tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hati Tuhan. Menurut Paulus, mempersembahkan tubuh kita kepada Allah dalam pelayanan firman Allah adalah ibadah yang sejati. Tubuh sebagai persembahan yang hidup kepada Allah harus dijaga kekudusannya. Kerana Rasul Paulus mengingatkan kita seperti ditulis dalam surat Roma pasal 12 ayat 2. Demikianlah Alkitab mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Benar, janganlah kita serupa dengan dunia. Janganlah kita tergoda oleh hawa nafsu kedagingan. Janganlah terpengaruh oleh hawa nafsu dunia. Berubahlah, berubahlah oleh pembaharuan akal budimu menurut hikmat Allah. Berubahlah sehingga kita mengetahui dan memahami kehendak Allah, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, utama dan sempurna, dan kita dapat menghindarkan diri dari keinginan dunia yang jahat. Akhirnya,
Marilah kita simak firman Tuhan yang dicatat dalam surat Roma pasal 12 ayat 8. Firman Tuhan mengatakan, "Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita." Berbahagialah kita yang menggunakan segenap anggota tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hati Tuhan, karena Dia sudah terlebih dahulu mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang harum di mata Allah, Bapa yang di surga, untuk menebus segala dosa kita. Berbahagialah kita yang tidak memikirkan yang lebih tinggi daripada kekuatan kita, sehingga kita dapat menguasai diri dan lebih fokus untuk memuji dan memuliakan namanya. Berbahagialah kita yang memberikan pelayanan di ladang Tuhan dengan sepenuh hati dan segenap jiwa, karena Dia sudah melimpahkan kepada kita kasih karunia, kehidupan, keselamatan, dan damai sejahtera sesuai dengan kekayaan kerelaan sejak semula. Saat ini adalah masa untuk kita berdoa. Doa yang pertama ialah berdoa dan jemputlah Tuhan untuk menjadi pusat hidup Anda sekarang, sehingga transformasi dalam pikiran dan perilaku akan terjadi baik dalam kehidupan batinnya maupun lahiriah kita ketika kita memberi respon kepada firman-Nya yang hidup dan perintah-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk perkara ini. Bapa di surga, saat ini kami merendahkan diri di hadapan takhta-Mu. Dalam kerendahan hati kami ingin mengakui seluruh pelanggaran kami dalam tidak mentaati perintah dan firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, sekiranya kami tidak mengalami transformasi dalam hidup kami walaupun kami telah melayani-Mu. Bapa, saat ini kami ingin mengundang Engkau menjadi pusat kehidupan kami, sehingga mentransformasikan pikiran dan perilaku agar menjadi yang terbaik dalam kehidupan batinia maupun lahiriah kami, sehingga menjadi respon yang baik kepada firman-Mu dalam yang hidup ya Bapa. Tolonglah kami ya Tuhan, karena dengan kekuatan kami sendiri kami tidak akan dapat mengalami transformasi, melainkan kekuatan Tuhan yang terus berserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu, hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Doa yang kedua ialah berdoa agar kita, Gereja Malaysia, menjadikan Tuhan sebagai pusat ibadah kita, dan agar kita menerapkan nilai-nilai Alkitabiah yang kita terima setiap hari, dan saling berhubungan dan bersekutu sebagai tubuh Kristus, dan hidup di bawah berkat-berkat kesatuan yang lebih sempurna. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, sekali lagi dengan kerendahan hati kami berseru kepadamu. Saat ini kami berdoa bagi setiap gereja di Malaysia, bagi setiap orang yang percaya, dan bagi setiap jiwa-jiwa. Kami berdoa agar setiap gereja Malaysia, setiap orang percaya, setiap jiwa-jiwa akan terus menerapkan nilai-nilai Alkitabiah dalam kehidupan setiap hari. Bapa, kami juga berdoa agar kami terus berhubung dan bersekutu sebagai tubuh Kristus, walaupun kami berada di tempat-tempat yang berbeza dan jauh, namun kami percaya di dalam alam roh kami adalah satu. Kami berdoa memuji Allah yang satu. Kami berdoa juga agar kami terus hidup di bawah berkat-berkat kesatuan yang lebih sempurna. Oh Tuhan, berkatilah kami agar kami terus diberkati. Terima kasih ya Tuhan, karena kami terus dikelilingi orang yang terus mendorong kami agar kami lebih dekat lagi dengan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Doa yang ketiga ialah berdoa agar GEKOE, jabatan yang secara khusus menangani urusan dan kepentingan orang asli, akan melaksanakan proyek-proyek yang membantu pembangunan dan mengembangkan prasarana kampung-kampung orang asli, sehingga keperluan sebenar mereka dapat dipenuhi dengan segera. JEKOE ialah Jabatan Kemajuan Orang Asli, atau lebih dikenali dengan singkatan
JEKOE adalah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang bertanggung jawab ke atas hal ehwal dan kemajuan orang asli. Visi dan misi JEKOE mempunyai visi untuk memajukan masyarakat orang asli dalam semua bidang termasuk pendidikan, infrastruktur, perubatan dan ekonomi agar setanding dengan masyarakat di Malaysia. Objektifnya ialah dibentuk untuk menjaga kebajikan masyarakat orang asli di Malaysia serta bertanggung jawab untuk melaksanakan infrastruktur dan program yang mereka bentuk bagi memajukan masyarakat tersebut. Mari kita berdoa untuk perkara ini agar mereka dapat menjalankan tanggung jawab mereka untuk kemajuan orang asli. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di syurga, saat ini dengan kerendahan hati kami berdoa untuk JEKOE, Jabatan Kemajuan Orang Asli ini, agar dapat melaksanakan projek-projek yang membantu pembangunan dan memperkembangkan prasarana kampung-kampung orang asli sehingga keperluan sebenar mereka dapat dipenuhi. Bapa, kami berdoa juga agar semua visi dan misi mereka dapat dicapai di dalam apapun yang mereka ingin lakukan, baik infrastruktur, pendidikan bagi orang-orang asli ya Tuhan. Kami berdoa agar semuanya dapat dijalani ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan agar hak-hak orang asli juga ya Bapa terus dijaga dan terpelihara melalui jabatan ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Segala ucapan syukur hormat hanya bagimu, hanya bagi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita berdoa dalam doa yang seterusnya. Berdoa agar kita dan semua keluarga kita dilindungi daripada segala jenis sakit penyakit, dan berdoa bagi mereka yang kekurangan agar terus dicukupkan. Berdoa juga bagi mereka yang kehilangan pekerjaan agar mereka juga akan terus mendapatkan pekerjaan yang baru. Mari kita berdoa untuk perkara ini. Bapa di syurga, saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan setiap kami dan keluarga kami di hadapan Engkau ya Bapa. Bapa, sumber perlindungan, kekuatan dan juga penjagaan kami hanya berharap hanya padamu ya Tuhan. Bapa, lindungilah kami dan keluarga kami ya Tuhan dimanapun mereka berada. Lindungi kami ya Tuhan daripada semua jenis sakit penyakit COVID-19 maupun segala kecelakaan ya Bapa. Jauhkanlah ya Bapa semuanya daripada kami. Tuhan, kami berdoa kiranya kami terus berada dalam keadaan yang sehat, terjaga dan terpelihara melalui kuasa-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi setiap yang kekurangan saat ini, baik dalam hal makanan dan minum maupun keuangannya Bapa. Kami berdoa kiranya ya Bapa Engkau berikan mereka berkat di dalam kehidupan mereka, kepenuhan dan kecukupan dari kekurangan mereka ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan juga ya Tuhan untuk menghadapi dan menangani masa-masa kekurangan mereka ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi setiap mereka yang kehilangan pekerjaan akibat COVID-19 ini ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau membukakan pintu pekerjaan baru bagi mereka, agar mereka ya Tuhan terus mendapatkan pekerjaan untuk menampung keluarga mereka ataupun diri mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah setiap kami yang ada pada hari ini. Berkatilah setiap kami ya Tuhan yang berdoa bersama-sama pada hari ini. Cukupkan segala keperluan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, lindungi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan
ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Bapa, kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi ku mau jadi ku mau jadi sepertimu. Marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus penyelamat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa di dalam doa berkat. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin.